Salam saudara-saudara sesama orang beriman yang setia dan tekun dalam bersatu teduh. Kiranya kita semua selalu menghargai firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kita dan menuntun kita dalam kebenaran. Saudaraku, saat ini marilah kita berdoa untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiada Allah yang lain yang bersedia dipanggil Bapa selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kuasa, dan kami bersyukur bisa mengenal-Mu. Bapa, saat ini kami sedang menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersatu teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata duka cita dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memiliki kesedihan hati yang mendalam. Biasanya kita mengaitkan kata duka cita dalam pengertian yang negatif, karena tidak ada seorang pun yang mau mengalami duka cita. Akan tetapi dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang berduka cita itu bahagia karena mereka akan dihibur. Jika demikian, maka duka cita seperti apakah yang patut disebutkan berbahagia? Duka cita yang pertama adalah duka cita karena kejatuhan kita. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Duka cita karena menyadari bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan keselamatan akan menuntun kita untuk mencari keselamatan. Ini adalah jenis duka cita yang disebut berbahagia, karena melalui duka cita ini kita bisa menemukan juru selamat kita. Tanpa mengalami duka cita semacam ini, kita tidak akan menyadari kebutuhan kita akan juru selamat. Duka cita yang kedua adalah duka cita karena dosa-dosa kita. 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Duka cita karena menyadari dosa-dosa yang kita perbuat dapat menyedihkan hati Tuhan dan menghancurkan hidup kita, dapat membuat kita bertobat dari dosa-dosa itu. Duka cita jenis ini meskipun menghancurkan hati, namun membawa pemulihan melalui pertobatan. Ini adalah jenis duka cita yang harus selalu ada di dalam hidup kita. Tanpa adanya duka cita ini, kita tidak akan bertobat dari dosa-dosa kita karena merasa bahwa hidup kita sudah baik-baik saja sejak menerima keselamatan melalui Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Ia mengerti duka cita kita karena Ia pun mengalaminya saat Ia hidup di dunia. Tuhan menangis pada peristiwa kematian Lazarus sahabatnya. Yohanes 11 ayat 35. Tuhan Yesus berduka cita karena orang-orang Farisi lebih mementingkan aturan agama dibandingkan menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya hanya karena kesembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Markus 3 ayat 5. Duka cita adalah bagian dari hidup manusia.
Duka cita adalah sebuah emosi yang menandakan bahwa kita adalah manusia-manusia normal. Apabila kita tidak lagi merasakan emosi apapun, maka kita sedang menuju kematian rohani. Karena itu berarti kita sedang mengeraskan hati kita. Duka cita tidak selalu memiliki arti negatif, karena di tangan Tuhan kita, beberapa jenis duka cita dapat dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan duka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan penyertaannya bagi kita. Namun demikian, duka cita hanya dipakai oleh Tuhan saat kita berada di dunia, dan tidak akan ada lagi duka cita saat kita berada dalam kekekalan. Hal ini tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, kami mengucap syukur buat segala kasih karunia yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu menyentuh dan melingkupi kami. Bapa, pagi ini kami sudah belajar firman-Mu bahwa Engkau memakai duka cita untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tangan kedaulatan-Mu, segala sesuatu yang dirancangkan musuh bagi kami akan Engkau balikan bagi keuntungan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Pagi ini kami juga membawa seluruh rencana aktivitas kami ke hadapan-Mu. Kami tidak mengetahui tantangan apa yang akan kami hadapi hari ini, tetapi kami percaya tangan-Mu menyertai dan memberkati kami. Engkau pasti membawa kami untuk menjadi pemenang-pemenang seperti Kristus. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah, karena Engkau beserta kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi pelayanan misi dan pekabaran Injil di Indonesia. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang menyertai para pelayan dan hamba Tuhan di ladang misi dan pekabaran Injil. Sertailah mereka dengan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Lindungilah mereka saat mereka melakukan pelayanan, jauhkanlah dari segala bahaya dan kejahatan apapun. Cukupkanlah semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat melayani-Mu tanpa kekhawatiran akan kebutuhan hidup mereka. Terakhir, kami juga mau berdoa memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasih dan juga bangsa yang kami kasih. Kiranya tangan-Mu memberkati, menyertai dan melindungi negeri kami. Jauhkanlah Indonesia dari bahaya dan bencana alam apapun. Berkatilah Indonesia dengan para pemimpin yang memiliki rasa takut akan Engkau, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang mengutamakan kebenaran. Berkatilah negeri kami ya Tuhan, menjadi negeri yang dipenuhi dengan kelimpahan susu dan madu, sehingga seluruh rakyatnya menikmati kemakmuran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.